bisa dilihat, ya sudah bisa dilihat di LMS-nya, nanti bisa langsung coba. Tapi ini saya akan coba perlihatkan dulu background-nya seperti apa. Next saja, Pak Kasat. Nah ini sudah ya, dari pagi tadi, dari tadi malam sudah, kemudian lewat lebih ya. Ini pendekatan yang kita gunakan, pendekatan pedagogi yang kita gunakan karena kita belajarnya adalah online. Pada saat kita belajar online, yang kita coba pakai pendekatannya adalah dua pedagogi ini. Pedagogi pendekatan pembelajaran untuk online-nya seperti apa? Jadi yang kita gunakan adalah social constructivism dengan learning community. Bagaimana social constructivism ini nanti digunakan dalam pembelajaran online, ini nanti akan ibu bapak rasakan sendiri nanti pada saat mengampu para mahasiswanya. Kenapa? Karena pada saat kita bicara social constructivism itu kalau kita ditatap muka seperti ini, kita bisa lihat langsung siapa peserta kita. Kalau dalam tatap muka langsung begini, tapi kalau online itu nggak bisa ngelihat kita nggak bisa lihat. Kalaupun itu tatap muka maya, itu agak sedikit berbeda. Kemudian yang kita fokuskan adalah bukan tatap muka mayanya, tetapi pada saat mereka belajar mandiri dan belajar berkolaborasi dalam teman-temannya, bersama teman-temannya. Nah, bagaimana mereka mengkonstruk pengetahuan dan keterampilan dari situ. Jadi di lingkungan yang sosial seperti apa, lingkungan dalam komunitas pembelajaran. Jadi ini yang kita akan gunakan, sehingga nanti kalau ibu bapak lihat di LMS, itu akan banyak forum. Nah, forum itulah untuk bagaimana mereka melakukan berkolaborasi bersama mahasiswanya, dosen, dan guru pamong. Jadi mereka akan terus berkolaborasi di situ. Kenapa pendekatan pedagogi ini kita pakai? Ya, pendekatan pedagogi ini kita pakai. Jadi mungkin ada satu mahasiswa yang dia tidak bertanya, tetapi punya permasalahan yang sama dengan yang dibahas di dalam forum atau di dalam diskusinya. Secara tidak langsung dia tidak bertanya. Secara langsung dia tidak akan bertanya ke dosennya, Pak, saya bertanya tentang apa gitu, nggak nanya dia. Tapi baca di situ dia sudah mengkonstruk pengetahuannya. Ya, ini salah satu yang kita gunakan pendekatan pedagogi di dalam pembelajaran online yang kita gunakan di PPG. Next kas, terus ini kalau yang namanya online, yang namanya pembelajaran online, jadi kalau partisipan center dari dulu harusnya udah partisipan center, ya. Karena apa? Karena kalau di pembelajaran online nggak mungkin dia duduk dari jam 8 sampai jam 5 sore, duduk depan laptop dikasih ceramah terus, nggak mungkin, ya. Partisipan center di sini maksudnya adalah dilepas ke mereka akan melakukan berkolaborasi sendiri, mencari datanya sendiri, mengerjakan tugasnya sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Kenapa? Karena di daerah-daerah tertentu bukan berarti internetnya bagus semua. Kemudian daya literasinya bukan berarti mereka bagus semua. Ya, itu harus diperhatikan partisipannya, pesertanya atau mahasiswanya. Kemudian pembelajarannya itu lebih fleksibel harusnya. Jangan mereka harus duduk terus di depan laptopnya, ya. Berbeda dengan seperti ini, ya. Berbeda dengan seperti ini. Kalau di depan laptopnya itu yang paling tentara cepat capek itu adalah mata dan punggung, ya. Mata dan punggung. Nah, ini harus diperhatikan. Kemudian dalam proses pembelajarannya tetap harus ada time context. Makanya pembelajaran ini harus selesai kapan, sampai mana, apa saja yang dipelajari, time context-nya. Kemudian dari tim pengembang itu semua strukturnya udah jelas, sudah ada. Jadi waktunya itu sudah ada sebetulnya. Waktunya sudah ada. Jadi mahasiswa itu sebetulnya sudah ada batasan waktu yang harus mereka lakukan. Ya. Itu time context. Kemudian karakter peserta. Nah, karakter peserta jangan dibayangkan bahwa mereka itu akan memiliki satu, yang ada yang lari ada, yang santai ada, yang tukang ngopi juga ada, gitu ya. Nah, hal seperti itu yang harus kita pikirkan. Jadi dosen dan guru pamong nanti harus bisa ngelihat mana kira-kira mahasiswa yang ngopi dari temannya, mana mahasiswa yang hanya pasif saja, itu nanti bisa kelihatan. Karakter peserta yang seperti itu yang harus kita perhatikan, ya. Kemudian psikoedukasi. Jadi
secara psikologi memang ini untuk mahasiswa atau guru-guru kita, pelatihan seperti ini tuh pelatihan yang nggak normal.